Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Desti Julfitria. Di video kali ini, aku bakal share sama kalian soal SKB Formasi Perawat. Aku punya satu paket latihan yang berisi 100 soal. Dan ini adalah video part 1 yang berisi 20 soal, jadi aku nggak akan share sama kalian 100 soal sekaligus, supaya kalian tidak bosan mengerjakan. Jadi setiap harinya aku bakal upload satu video yang berisi 20 soal latihan, dan setiap soalnya berdurasi 50 detik sejak aku membacakan soal. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa catat jawaban kalian ya. Soal nomor 1, tidak memiliki surat izin praktik dan melanggar batas kewenangan setiap kewajiban tenaga perawat termasuk kategori A. Civil malpractice, B. Criminal malpractice, C. Administrative malpractice, D. Judicial malpractice, E. Judicial ethical malpractice. Soal nomor 2, teori model keperawatan yang menekankan pada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan perawatan dirinya tanpa ada ketergantungan dengan orang lain atau mandiri adalah A. Virginia Henderson, B. Dorothea Orem, C. Leininger, D. Waston, E. Callista Roy. Soal nomor 3, waktu antara masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala-gejala penyakit disebut A. Epidemi, B. Inkubasi, C. Infeksi, D. Virulensi, E. Endemi. Soal nomor 4, kewenangan praktik keperawatan diatur dalam A. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992, Bab 5 Pasal 34 Ayat 2 dan 3, B. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992, Bab 5 Pasal 32 Ayat 2 dan 3, C. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 1992, Bab 5 Pasal 32 Ayat 2 dan 3, D. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 1992, Bab 5 Pasal 32 Ayat 2 dan 3, E. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992, Bab 5 Pasal 33 Ayat 2 dan 3. Soal 5, perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi kesehatan tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1, B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1, C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1, E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. Soal 6, menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia, praktik keperawatan adalah A. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara kolaborasi yang disesuaikan dengan perintah dokter, B. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup dan kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu kedokteran. C. Tindakan pemberian asuhan perawat yang dilakukan mandiri di rumah dan di rumah sakit. D. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu keperawatan. E. Tindakan pemberian pengobatan kepada pasien sesuai dengan diagnosa penyakitnya. Soal nomor 7, laki-laki berusia 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan tidak bisa tidur, sakit kepala, dan nafsu makan menurun sejak di PHK dari pekerjaannya. Pasien mengatakan, selama ini saya menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah. Sekarang saya tidak bisa menafkahi keluarga saya. Apakah pertanyaan yang harus disampaikan oleh perawat untuk mendapatkan data adanya masalah psikososial pada kasus di atas? A. Apa yang akan saudara lakukan? B. Sejak kapan saudara kehilangan pekerjaan? C. Mengapa perusahaan memberhentikan saudara? D. Sudah berapa lama saudara bekerja di perusahaan tersebut? E. Bagaimana pandangan saudara terhadap diri saudara saat ini? Soal 8, Rumah Sakit X adalah sebuah rumah sakit yang dikenal dengan pelayanan yang cukup baik dan sebagai rujukan bagi rumah sakit di sekitarnya.
Hasil analisis menunjukkan rumah sakit B memiliki aspek kekuatan dan peluang yang tinggi untuk meningkatkan pelayanan. Apa strategi yang tepat dilakukan dalam kasus tersebut? A. Strategi diversifikasi, B. Strategi defensif, C. Strategi pertumbuhan agresif, D. Strategi promotif, E. Strategi perubahan internal. Soal 9, tindakan untuk membunuh bibit penyakit yang berada di luar tubuh disebut A. Disinfeksi, B. Isolasi, C. Karantina, D. Sterilisasi, E. Imunisasi. Soal nomor 10, standar praktek keperawatan adalah A. Suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan untuk pasien. B. Standar untuk menentukan pengobatan pasien. C. Standar untuk mencapai praktik keperawatan yang menguntungkan. D. Standar praktik yang dibuat berdasarkan kolaborasi dengan tim medis. E. Alat ukur kualitas pelayanan praktik di rumah sakit. Soal nomor 11, berdasarkan SK nomor 3 garing DPP garing SK garing 1996, standar profesi keperawatan adalah berikut ini kecuali A. Standar pelayanan keperawatan, B. Standar praktek keperawatan, C. Standar keahlian keperawatan, D. Standar pendidikan keperawatan, E. Standar pendidikan berkelanjutan. Soal nomor 12, seorang laki-laki usia 14 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri di bagian ekstremitas atas dekstra. Dari pengkajian tampak hematoma, deformitas, pulsasi perifer lemah, dan terdapat parestesia di daerah trauma dan disertai krepitasi. Apakah yang dialami oleh klien di atas? A. Fraktur, B. Dislokasi, C. Strain, D. Sprain, E. Cedera ligamen. Soal 13, saat dikaji, Bapak A, usia 40 tahun, mengatakan saat ini masih mendengar suara yang menyuruhnya memukul orang lain namun tidak ada wujudnya, yang sering datang 5 kali dalam sehari. Berdasarkan observasi, Bapak A sering menutup telinganya dan kadang berteriak ketakutan. Perawat berusaha mengontrolnya dengan berkata, bila hantu yang sering Bapak A lihat itu datang lagi, Bapak bisa mencoba cara yang saya ajarkan ini, yaitu Bapak bisa melatih menghardik atau berkata tidak pada halusinasi dengan cara menutup telinga Bapak lalu bilang, pergi, pergi kamu tidak nyata, kamu suara palsu. Berdasarkan kasus di atas, strategi pelaksanaan atau SP berapakah yang diajarkan oleh perawat kepada pasien? A. SP1, B. SP2, C. SP3, D. SP4, E. SP5. Soal 14, syarat yang diperlukan agar seorang perawat dapat melakukan praktik keperawatan mandiri adalah A. SIP, B. SIK, C. SIK plus SIP, D. SIP plus SIPP, E. SIP plus SIK plus SIPP. Soal 15, seorang pasien umur 52 tahun dirawat dengan keluhan sesak napas. Sesak dirasakan sangat mengganggu terlebih ketika berbaring. Pemeriksaan fisik didapatkan suara napas wijing ekspirasi. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120 per 100 mmHg, respirasi 29 kali per menit, dan terjadi peningkatan suhu tubuh sebanyak 1 derajat Celcius. Oksimetri saturasi O2 84%. Alat yang tepat untuk terapi oksigen pada pasien tersebut adalah A. Nasal kanul, B. Rebreathing mask, C. Non-rebreathing mask, D. Simple mask, E. Venturi mask. Soal 16, Anda sedang bertugas di klinik ANC. Setelah Anda melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, Anda memeriksa perut ibu dengan perasat Leopold. Level 4 dilakukan untuk melihat A. Bagian kepala, B. Bagian bokong, C. Bagian terendah janin, D. Seberapa bagian janin masuk PAP, E. Konvergen dan divergen. Soal 17, seorang wanita berusia 52 tahun datang ke unit gawat darurat dengan keluhan nyeri dada. Nyeri dirasa seperti tertimpa benda yang berat, menjalar ke leher dan sampai ke tangan kiri disertai mual dan muntah. Nyeri timbul saat istirahat maupun aktivitas. Lama nyeri 40 menit. Pada hasil pemeriksaan EKG didapatkan gambaran ST elevasi dan Q patologis.
Ada peningkatan enzim jantung pada pemeriksaan darah. Di UGD, klien mendapatkan tindakan pemberian terapi oksigen. Perawat melakukan tindakan kolaborasi pemberian obat Aspilet. Apakah rasional tindakan pemberian Aspilet? A. Fasilitasi agar pasien dapat istirahat. B. Memenuhi kebutuhan O2. C. Sebagai antiplatelet. D. Sebagai antikoagulan. E. Mengurangi nyeri. Soal 18, perawat home care memberikan instruksi terkait pengendalian infeksi dasar pada orang tua dari bayi dengan infeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Kalimat mana dari orang tua yang mengindikasikan kebutuhan akan instruksi lanjutan? A. Saya akan membersihkan semua kotoran yang tercecer dari popok dengan cairan alkohol. B. Saya akan mencuci botol bayi, dot, dan pengaman dot di tempat cuci piring atau menggunakan air hangat. C. Saya pasti menyiapkan makanan yang tinggi kalori dan protein. D. Saya pasti mencuci tangan dengan bersih sebelum dan sesudah merawat bayi saya. E. Saya akan membersihkan semua alat yang terkena cairan tubuh bayi dengan larutan klorin. Soal 19, apa yang dimaksud dengan interdependensi? A. Saling memiliki. B. Saling merawat. C. Saling berperan. D. Saling berwawasan. E. Saling ketergantungan. Soal nomor 20, seorang perempuan berusia 28 tahun tinggal bersama suami dan mertuanya. Ia baru saja melahirkan anak pertama. Menurut mertuanya, ibu nifas itu tidak boleh banyak beraktivitas, harus duduk di tempat tidur dan tidak boleh makan makanan seperti ikan dan daging ayam. Perempuan tersebut mengatakan tidak nyaman jika harus duduk terus di tempat tidur. Tetapi karena ini perintah mertuanya, maka perempuan itu menurutinya. Apakah pengkajian lanjut yang harus dilakukan oleh perawat berkaitan dengan kasus di atas? A. Pemeriksaan fisik. B. Nilai-nilai yang dianut keluarga. C. Riwayat kesehatan ibu. D. Riwayat persalinan. E. Riwayat kesehatan keluarga. Nah, itu dia teman-teman untuk soal-soal part satunya. Semoga soalnya bermanfaat buat kalian. Dan kunci jawabannya ada di akhir video. Jangan lupa cocokkan jawaban kalian dan komen berapa benar dan berapa salah di kolom komentar. Terima kasih.